Hari apes memang nggak ada di kalender, termasuk hari ini. Setelah lama nggak dipakai, kok ya di starter itu nggak bisa. Langsung deh buka kap mesin, ambil voltmeter, dan cek ternyata udah drop sampai 4 volt doang. Ya setelah kita copot akinya, dan ternyata aku kelupaan kalau kemarin ganti aki itu aku pakai aki basah. Dan di beberapa selnya itu sudah sampai kehabisan air aki ya. Jadi rencana aku ya habis ini mau bawa ke tukang aki buat diisi airnya dan dicas, sambil minta cek pakai battery tester. Biasanya di tukang aki punya ya, buat tahu berapa kondisi baterai healthnya nih aki. Nah, untuk ngecas sama ngisi air aki itu 15.000 sama 15.000. Jadi total itu habis 30.000 dan diambilnya besok. Jadi sekitar semalam ditinggal buat dicas. Dan orangnya pun bilang ini masih nanti ngeliat dulu apakah nanti akinya itu selnya udah rusak apa belum. Soalnya kan memang drop banget dan akinya itu sampai benar-benar nggak ada airnya, makanya benar-benar perawatan aki basah itu harus selalu diperhatikan minimal seminggu sekali lah untuk dicek air-airnya ya. Nah, mumpung lagi ngomongin masalah perakian, perlistrikan, di sini aku mau sekalian sharing salah satu rahasiaku. Ya jenenge rahasia, aja ngomong sopo-sopo ya. Jadi rahasia biar aki motor sebenarnya aki sembarang, tapi yang kali ini mau aku bahas yaitu motor. Gimana caranya biar bisa awet? Karena kita mikirnya gini aja lah, kalau misalnya katakan bukan masalah bisa beli aki atau enggak ya, tapi kan kalau misalnya bisa lebih awet, kita tentunya juga bisa melatih kedisiplinan kita itu dalam merawat barang ya. Terus juga kan gimana pun secara finansial pastinya lebih awet barang itu juga pasti lebih menguntungkan buat kita ya. Nah, apa rahasianya itu sih? Kita lihat ke motor dulu ya. Nah, ini. Jadi ini itu di sini tulisannya DC energy stabilizer. Tapi sebenarnya intinya bukan di energy stabilizernya ya, tapi ini itu adalah sekumpulan elko, elektronik kapasitor, yang membantu aki untuk mengurangi spike atau ripple kayak, terus terutama lonjakan daya ya, terutama bagi kendaraan-kendaraan yang pada pakai beban listrik tambahan. Itu contohnya ya kayak misal lampu tambahan ya kan, apalagi aku pakai di ADV itu pakai 2 lampu yang lumayan gede wattnya, terus juga klakson yang ukurannya lumayan besar ya kan. Jadi kayak beban listrik itu tuh kalau misalnya kita lagi nyalakan, dia itu bebannya itu kan otomatis lumayan meningkat. Nah, dengan adanya elko atau stabilizer ini, itu tuh jadi dia itu mengurangi lonjakannya langsung dari aki, tapi dia ngambilnya dari si elko ini. Jadi ini tuh kayak ibarat kata kalau aki itu ember ya kan, kalau kelistrikan dari spool itu kita anggap itu kerannya. Nah, ini tuh kayak ceduk gitu loh posisinya. Itu ini tuh tidak menggantikan aki. Dibilang stabilizer juga aki ya memang udah stabilizer ya kan, tapi menurutku fungsi utamanya mengurangi lonjakan yang besar gitu ya. Jadi terutama kalau misalnya katakan bagi motor-motor kalian yang kalau ngelakson gitu, tiba-tiba lampu speedometernya kedip atau kayak lampunya mulai kedip-kedip gitu, tuh kayak bebannya kurang stabil ya kan. Mungkin salah satunya adalah dengan model-model pasang kayak gini tuh bisa mengatasi ya. Ini berlaku itu kalau misalnya kondisi kelistrikannya itu masih sehat ya, masih oke lah. Nah, buat produk yang tak pakai ini itu aku nemu di Shopee sih. Nanti tak kasih linknya di bawah. Harganya menurutku masih sangat masuk akal. Jadi ini udah ada udah ada voltmeternya. Jadi di ADV udah ada voltmeternya, cuman di sini voltmeternya langsung ke aki juga gitu loh. Jadi menurutku ini tuh aku beli itu sekitar harga nggak nyampe 100.000, mungkin sekitar 70-80 ribuan doang. Lupa, nanti pokoknya tak kasih lah nanti linknya di bawah. Menurutku udah nggak, kalau aku pribadi aku nggak terlalu penting overspec ya. Maksudnya gini, overspec itu adalah
dengan tambahan elko ini tuh kalau nggak salah itu kapasitasnya 30.000 mikrofarad kalau nggak salah, dan ditambah dengan voltmeter dengan harga nggak nyampe 100.000 itu udah masuk banget ya. Kabelnya juga sudah lumayan oke ya. Jadi kalau misalnya katakan punya dana lebih dan kalian kayak pengen mungkin kabelnya yang kualitasnya lebih bagus, atau kayak mungkin casingnya itu pengen yang lebih bagus, atau supaya biar bisa ditaruh di luar ya untuk show atau segala macam, itu mungkin pilihan-pilihan yang lain mungkin bisa dipakai lah. Ini di sini pakai ini ada kayak saklarnya gitu. Nah, kenapa kok aku bilang ini tuh salah satu rahasia? Karena ini aku udah pakai, ini tahun kedua ya aku pakai si elko stabilizer ini. Nggak tahu di marketplace itu pada orang bilangnya stabilizer, ya kita sebut aja stabilizer lah ya. Karena ini aku motor ini tuh sudah sekitar 5 tahun dan belum ganti aki. Dan sebelumnya juga kalau misalnya kalian bilang, loh kalau misalnya ini memang bagus dan rekomen, kenapa kok pabrikan nggak pasang kayak gini? Nih lihat nih, ini si Vixen ya, kita lihat ini Vixen ya, ini akinya Vixen. Dan kalau mau tahu ini kan sensor apa aku lupa, ini tuh kondenser itu ya si elko ini, kondenser ini nih kalau tak copot bisa nih, dan ini bawaan pabrik. Aku malah baru tahu kalau misalnya di Vixen yang baru kayak NVL itu malah udah nggak ada ini, dan orang-orang malah pada nyari punyanya Vixen 3C1 atau yang sebelumnya lah, itu tuh untuk diambil ininya dan dipasang. Tuh kabelnya cuma 2 ya kan, cuman positif negatif doang. Memang fungsinya itu kayak buat bantu starter segala macam gitu, dan ya lumayan bikin awet aki sih, karena jadi aki itu kayak merasa terbantu aja gitu. Oh, kabelnya untuk masangnya cuman plus minus dok. Terus juga ini udah dilengkapi dengan fuse alias sikring, jadi tidak usah takut kalau misalnya kenapa-napa, ini pasti yang kena dulu. Nah, rahasia yang mau tak sampaikan itu pokoknya itu ya, aku ndak menyarankan untuk harus beli atau tidak. Pokoknya semuanya bagaimanapun tergantung kalian dalam menanggapi informasi. Kalau misalnya merasa tertarik ya silahkan di cross check ulang dengan sumber yang lain ya, apakah worth it atau enggak. Kalau menurutku sih sangat-sangat worth it ya, selama harganya masih di bawah harga aki ya. Aku gitu aja sih mikirnya sih. Oh iya, ini rahasia kedua sebagai tambahannya. Jadi kalau misalnya kalian itu pemakai Matic yang nggak ada kickstarternya ya, jadi di ADV ini kan nggak ada kickstarternya, jadi bener-bener motor ini itu bertumpu sama aki untuk urusan starter segala macam. Nah, ini wajib kalian punya itu. Jadi ini tuh kabel jumper buat motor ya, nggak perlu gede-gede. Ini pakai nih model cepet boyo dan kabel aja yang lumayan tebal. Udah, ini kalian taruh di bagasi, nggak terlalu makan banyak tempat. Dan ini kalau misalnya katakan ada trouble, yaitu aki ngedrop atau tiba-tiba susah starter segala macam, bisa pinjam aki teman atau aki cadangan atau aki ini siapapun untuk di jam start, dan paling nggak kalian bisa pulang sampai rumah dulu dengan aman dan selamat. Ya wis, gitu aja video kali ini. Jadi aku cuman ya pengen sedikit berbagilah. Kalau misalnya katakan pengen lihat yang sebelumnya, yang masalah aki sebelumnya itu, aku kayaknya dulu pernah bikin video yang Vixen, dan sekarang memang khusus ADV aja lah. Ya wis, gitu aja video kali ini. Dan ojo lali, ojo ngomong sopo-sopo, ini rahasia bro, oke?